wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dengan NIM A1D119105 dari R003. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan media yang telah saya buat. Media di sini, media yang saya buat ini mengenai literasi numerasi dari kelas 3 sekolah dasar, yaitu mengenai materi jam. Baiklah, langsung saja ke video menggunakan medianya. Oke, baiklah, di sini saya membuat media untuk pembelajaran pada kali ini mengenai materi jam, yaitu yang saya beri nama monopoli. Karena permainan ini pada prinsipnya itu sama saja seperti permainan monopoli pada umumnya. Tapi di sini saya mengembangkannya supaya bisa digunakan di dalam kelas, dan saya harap semoga media ini menarik untuk digunakan di dalam kelas. Cara bermainnya itu sama seperti monopoli pada umumnya. Di sini ada pion yang akan berjalan mengelilingi semua kotak-kotak yang ada di monopoli ini. Nah, di sini kita menggunakan dadu untuk sebagai jarak kita untuk melangkah ke setiap kotaknya. Oke, baiklah. Di sini bisa kalian lihat di dalam kotak-kotak yang ada di monopoli di sini, di setiap barisnya ini terdapat ada 6 kotak, yang mana di setiap di sudut-sudut kotak tersebut terdapat tempat-tempat yang spesial seperti di sini, yaitu start, tempat memulai. Di sini ada putaran bebas. Nah, di ujung situ ada penjara, dan di sebelah sini ada jebakan. Nah, di sini start, yaitu tempat kita memulai perjalanan untuk mengitari kotak-kotak yang ada di monopoli ini. Selanjutnya itu ada putaran bebas. Nah, seandainya pemain berhenti di putaran bebas ini, maka pemain bebas untuk memilih di mana saja berhenti di untuk putaran selanjutnya. Selanjutnya itu ada penjara. Nah, untuk penjara ini sendiri yaitu kita akan berhenti satu giliran permainan. Dan yang terakhir yaitu ada jebakan. Nah, di sini untuk jebakan di sini ada beberapa pilihan yang harus kalian pilih di dalam pilihan jebakan yang ada di bawahnya. Oke, kita lanjut ke bawah, yaitu di sini ada amplop pilihan jebakan, soal jebakan, dan soal yang sudah diambil. Nah, jadi seandainya kita berhenti di kotak jebakan yang tadi, maka kita akan memilih hukuman yang kita terima, yang kita dapatkan apa. Di sini ada beberapa pilihannya. Selanjutnya, misalnya di sini kita mendapatkan pilihan untuk menjawab soal dari soal jebakan, maka kita mengambil soal jebakannya itu dari amplop yang ada di sini. Dan soal yang sudah diambil itu ditaruhnya di soal yang sudah amplop soal yang sudah diambil. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pilihan dari misalkan kita berhenti di kotak jebakan, yaitu yang pertama ada bebas. Nah, bebas di sini yaitu maksudnya kartu bebas, yang mana bisa kita gunakan ketika kita masuk ke kotak penjara, maka kita bisa menggunakan kartu bebas ini supaya kita tidak berhenti satu putaran permainan. Yang selanjutnya itu adalah soal dari teman. Nah, soal teman ini maksudnya di sini kita akan mendapatkan soal dari teman yang memiliki skor terbanyak selama permainan ini berlangsung. Nah, jika kita salah menjawab soal dari teman ini, maka akan mengurangi nilai kita, yaitu sebanyak 1 poin. Nah, yang selanjutnya itu adalah masuk penjara. Nah, ini yaitu pilihannya itu ya kita tinggal masuk ke kotak penjara yang ada di ujung situ. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada soal jebakan. Nah, di sini untuk soal jebakan kita bisa mengambil dari amplop yang berisi soal jebakan ini. Nah, jika misalkan kita salah menjawab soal yang ada di amplop soal jebakan itu, maka kita akan dikurangi poin kita sebanyak 2 poin. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara bermain dari permainan monopoli ini. Yaitu yang pertama, kita akan mengocok atau mengguncang dadu ini, dan keluarlah langkah yang akan kita jalankan di kotak-kotak ini. Misalkan di sini saya gulirkan dadu ini. Oke. Nah, di sini keluar angka 1. Oke. Nah, maka
Nah, di sini kita ambil satu pion, jalan satu langkah. Oke. Nah, berhenti di sini. Nah, ini di setiap 4 kotak di tengah-tengahnya ini berisikan soal-soal yang harus dijawab oleh siswa yang berhenti di kotak tersebut. Nah, misalkan di sini ada siswa pertama berhenti di kotak pertama, maka siswa tersebut harus mengerjakan soal yang ada di kotak pertama ini. Nah, guru akan menyebutkan secara sembunyi-sembunyi soal yang ada di kotak pertama ini. Mengapa sembunyi-sembunyi? Karena misalkan soal tersebut belum bisa terjawab dan ada siswa yang lain yang berhenti di kotak ini, maka siswa yang lain belum tahu soal yang di kotak pertama ini berupa bentuknya seperti apa. Jadi guru akan menyebutkannya secara diam-diam kepada siswa mengenai isi soal di kotak pertama ini. Nah, di sini kita buka soal pertama, yaitu di sini saya bacakan, yaitu 200 menit sama dengan titik-titik jam dan titik-titik menit. Nah, maka di sini siswa harus menjawab pertanyaan di kotak pertama ini. Nah, siswa yang berhasil menjawab pertanyaan yang ada di sini maka akan mendapatkan poin, yaitu sebanyak 1 poin, dan jika tidak bisa menjawab ya tidak akan mendapatkan pengurangan atau penambahan atau 0 poin. Nah, untuk menentukan pemenang di sini yaitu dengan melihat siapa siswa yang memiliki poin terbanyak. Nah, tadi kan untuk kotak jebakan sendiri kan ada soal-soal yang ada pilihan soal yang harus dijawab, yaitu soal dari teman yang mana mengurangi 1 poin dari poin yang dimiliki siswa, dan soal jebakan yang jika salah akan mengurangi 2 poin. Nah, nanti itu diakumulasikan semuanya, maka siapakah siswa yang paling banyak itulah yang akan menjadi pemenang pada permainan monopoli kali ini. Baiklah, itulah media pembelajaran yang saya buat untuk materi pembelajaran jam pada kelas 3 SD. Mengapa saya memilih membuat media pembelajaran ini? Karena seperti yang kita tahu di kelas 3 itu sendiri, untuk pembelajaran jam ini guru banyak kebingungan untuk menggunakan media apa yang tepat saat pembelajaran jam. Yang mana media yang tepat itu adalah jam itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya membuat media monopoli seperti ini agar bisa digunakan setelah siswa memahami pembelajaran jam itu sendiri, seperti 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik, dan sebagainya. Nah, setelah siswa memahami materi mengenai itu, maka guru bisa menggunakan media seperti yang saya gunakan tadi di dalam pembelajarannya sebagai refreshing atau sebuah permainan di dalam kelas gitu. Media ini pun juga bisa digunakan untuk pembelajaran lain dengan cara mengganti soal-soal yang akan digunakan nantinya. Dan untuk kotak-kotak soal yang ada di dalam mainan monopoli ini bisa disesuaikan oleh guru yang membuat media tersebut. Baiklah, itulah penjelasan mengenai media pembelajaran yang saya buat pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.